dulu waktu saya di Jogja itu pernah belajar sama almarhum Prof. Damarjati Supajar, guru besar filsafat UGM itu. Beliau pernah menyampaikan, kita hadir di sini kan ingin menyelesaikan suatu masalah. Kalau tidak ada masalah yang ingin kita selesaikan, nggak perlu kumpul-kumpul. Nanti pasti kita hanya akan menjadi bagian dari masalah. Nah, sebelum bicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah itu, yang penting clear dulu sebenarnya masalah kita itu apa. Karena kalau masalahnya nggak jelas, pasti solusinya juga nggak presisi. Mungkin materi saya teman-teman laismu sudah cukup familiar, maka saya butuh matur. Alhamdulillah bapak-bapak PCM, saya bersyukur sekali sengkuyungnya terhadap laismu luar biasa. Nah, kita pengen scale up, memaksimalkan, karena laismu Sragen itu selalu pioner dalam mengambil inovasi, nggak mau mengekor, karena bagaimanapun ekor itu tidak pernah mendahului kepala. Kalau ada yang baik ambil, ada yang baik ambil gitu. Kalaupun sudah ada yang mendahului, laismu Sragen itu tidak malu untuk meniru. Barang bagus kok niru kok malu, nggak apa-apa. Nanti kita pasti punya cara supaya yang kita tiru itu jauh lebih baik. Kita sebagai mantan seperti itu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, mari kita bicara tentang problem setting. Sebenarnya apa sih masalah kita itu? Paling tidak ada dua masalah, internal dan eksternal. Secara eksternal, ini problem utama kita. Saya mengajak kalau membahas masalah itu dari yang pokok-pokok dulu. Kalau pokoknya kita itu ya rukun Islam, karena di rukun Islam aja kita masih punya problem. Kalau kita bicara tentang rukun Islam, ternyata belum baik, masih ada problem, yaitu di tingkat apa? Tingkat kepatuhan peribadatan umat Islam Indonesia. Kalau tingkat kepatuhan peribadatan, maka rukun Islam yang pertama lewat, karena itu bukan peribadatan, persaksian. Lah, lalu bagaimana sih tingkat kepatuhan di peribadatan setelah-setelahnya? Bagi teman-teman laismu yang sudah berulang kali dengar ini, mohon bersabar ya. Ini ujian gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, tahun 2015 Balitbang Kemenak Pusat itu mensurvei tingkat kepatuhan peribadatan sholat fardu. Rukun Islam itu kan hanya yang fardu ya. Yang sunnah nggak masuk dalam rukun. Itu sebesar 25%. Artinya kalau ada 4 orang Islam kumpul, yang taat 5 waktu itu cuma 1 orang. Yang 1 orang itu ngumpul semua di sinilah gitu. Tapi kita perhatikan kanan kiri tetangga kita kan sepertinya seperti itu ya. Luhur ketemu, subuh ratau ketemu, kayak gitulah. Kira-kira seperti itu. 25%. Kemudian tingkat kepatuhan rukun Islam yang ketiga, apa Bapak Ibu? Zakat. Nah, ini yang kita bahas nanti. Rukun Islam yang keempat, puasa. Puasa Ramadan. Sekali lagi ini kan rukun Islam. 60%. Nah, lumayan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari yang puasa ini minimal bukan maksimal. Dari yang puasa ini 35%-nya sholatnya gak jelas lah. Gitu, orang sholatnya 20%, posone swidak. Nah, yang tidak jelas itu kalau adzan subuh mereka taat, berhenti sahurnya. Ning ora subuhan. Engko maghrib yo wah nyunah mendahulukan berbuka, ning ora apa-apa. Itu 35%. Lalu rukun Islam yang terakhir, haji. Angka waiting list haji itu sudah di angka 5% lebih. Ini kita hitung dari yang belum berangkat loh. Yang sudah berangkat tidak kita hitung. Kalau kita hitung persentasenya lebih tinggi lagi.
Lalu berapa sih tingkat kepatuhan umat Islam Indonesia terhadap zakat? 1%. Ini kita hitung dari potensi zakat yang ada dan realisasinya. Kalau tadi hitungannya individu, kalau ini hitungannya rupiah. Kalau ini coba dihitung lewat hitungan individu, saya yakin kok 0, nggak 1% lebih. Ini data dari Basnas, sudah ngumpulin dari semua las, Bapak Ibu. Pun masih gelondongan zakat mal sama zakat fitrah. Saya belum split lagi. Nanti insya Allah mau saya split angka zakat malnya berapa. Saya pernah diskusikan ini dengan Kopdai Muda Muhammadiyah yang panglimanya Kang Mas Umar. Mana Kang Mas Umar? Awal-awal dirintis itu Mas, saya menyampaikan kenapa sih tingkat peribadatan umat Islam Indonesia ini kok kebalik-balik. Habis syahadat apa tadi? Poso loh. Ya kan, nyatanya paling tinggi. Habis puasa sholat, habis sholat haji loh, zakat terakhir. Apa enggak ngenes loh? Kita bayangin aja rukun Islam kan logisnya urut ya kan, kita nggak bisa bayangin orang haji belum syahadat gitu. Tapi nyatanya realisasinya seperti itu. Kira-kira kenapa? Saya suka kesimpulannya teman-teman Kopdai Muda Muhammadiyah itu. Siapa yang paling dipersalahkan di sini? Yang paling dipersalahkan ya sing biasanya nyekel mic ngisi-ngisi pengajian itu. Lo piye cara selama ini jelasin Islam terhadap umat itu gimana kok bisa seperti ini? Oh, coba kita bayangkan aja. Wes, kita nganggo ilmu titen gampang-gampang. Kapan kita pernah dengar zakat dijelasin? Padahal yang kakung-kakung ini minimal kan tiap pekan sekali melu pengajian khutbah Jumat gitu. Minimal itu. Loh, kapan kita dengar khotib jelasin tentang zakat? Nah itu. Nek soal tauhid, ahimatu syahada wis bolak-balik dibuka langsung pesan takwa. Soal sholat nek sing isi khotib Muhammadiyah sak bid'ah-bid'ahe kebahas. Poso Ramadan kebak. Haji Ramadan arep Idul Adha mesti. Lah zakate kapan? Zakat pernah kebahas pas Ramadan ini zakat fitri tok. Kowe jak nganggo debat sing bener 2,5 kilo, 2,7 kilo, apa 3 kilo gitu. Ngono wong Muhammadiyah iso melu debat tok. Lah ngopo debat kilonan mbok nganggo cowokan tangane dhewe-dhewe nek arep nyunah kan gitu to. Kuwi gek cowokane sapa wong Amerika apa wong Amriki gitu. Nah itu problem eksternal kita. Dan kita ada problem internal yang barusan saya share di grup. Alhamdulillah masuk di pwnjateng.com. Al-Maun. Saya selalu mengulang-ulang, alhamdulillah nggak lupa. Terus 2011 saya pertama gabung dengan Laismu Sragen, ketuanya Mas Dodo. Kalimat pertama itu, apa yang sekarang murah di Muhammadiyah padahal dulu serba gratis. Itu kalimatnya Mas Dodo. Kala itu beliau mantan kepala sekolah SD Biru. Dulu Kiai Dahlan membuat sekolah unggulan pada zamannya loh gitu. Jangan dianggap sekolah ecek-ecek yang dibikin Kiai Dahlan, unggulan pada zamannya. Karena sekolah unggulan saat itu hanya bisa dinikmati orang Belanda. Pribumi modal sorokan karo Kiai, sama nggak sekolah sudah. Tapi Kiai Dahlan yes, yang kita semua kan lihat film Sang Pencerah ya. Dan itu gratis buat duafa. Tahun 1923
berdiri PKU Jogja yang sampai sekarang masih berdiri itu Bapak Ibu. 1 bulan 10 hari setelah peresmian PKU itu Kiai Dahlan aja. Jadi waktu merintis PKU itu beliau sudah sakit-sakitan, sehingga Mbah Sujak yang paling getol untuk merintis itu. Dan itu Bapak Ibu gratis buat duafa. 1 tahun kemudian 1924 berdiri rumah sakit PKU yang kedua di Surabaya. Direktur pertamanya Dr. Sutomo, pahlawan nasional, bukan orang Muhammadiyah, orang Abangan, tetapi siap jadi direktur PKU karena kagum sama Kiai Dahlan, akan welas asihnya Kiai Dahlan. Sehingga ketika pembukaan PKU Surabaya itu beliau berpidato judulnya welas asih. Bukan orang Muhammadiyah. Dan itu juga gratis buat doa. Pertanyaannya, saat itu Muhammadiyah sudah kaya atau miskin? Miskin. Miskin. Ya kan? Muhammadiyah waktu miskin bisa gratiskan orang miskin. Sekarang Muhammadiyah masih miskin atau kaya? Muhammadiyah sugih wis ora iso gratiske wong mlarat. Ini yang penting Bapak Ibu, kita ngerti dulu masalah. Kita ngerti masalah. Loh, Kiai Dahlan itu kan kiai besar pada zamannya. Kalau termasuk kiai besar lah. Beliau tuh ASN, bangsawan keraton, dapat gaji 7 gulden dari keraton itu, plus pengusaha batik. Jangan tanya kalau pengusaha batik pada zamannya itu mesti wong sugih, tapi ngurusi Muhammadiyah dadi melarat. Ya, dodol kan mirip Rasulullah nggih, sugih ngurusi Islam dadi melarat. Lah nek awake dhewe ngurusi Muhammadiyah ora bakalan dadi melarat kok sakniki. Inggih, wis contohe kula biyen ngurusi layis kuwi ora apa-apa, saiki wis lumayan. Enggak akan dituntut seperti Kiai Dahlan, tapi paling tidak membawa Al-Maun ini. Loh, resiko sama orang sugih sama orang miskin kan benten nggih. Orang miskin itu enggak bantu, dosa mboten? Wong sugih orang melakukan kesalahan lho, meneng tok mek ora bantu, dosa mboten? Repote wong sugih ngeten niku. Meneng tok ki lho ora gawe salah iso dosa. Makane nek mboten siap sugih ora sah sugih. Kakean dosa. Lah cobi kalau tanglet puluhan tahun nggih, puluhan tahun sebelum ada layis, mana majelis lembaga Urtum Au yang program utamanya pengentasan kemiskinan? Tidak ada tuh. Panti yatim Mas, itu kalau Al-Maun baru ayat yang kedua, ayat ketiga nih hilang. Lu Kiai Dahlan, kiai besar itu gak malu loh. Ajaran pertama yang diajarkan ke muridnya itu surat dari Jusama. Lu nek kiai saiki yo golek ayat sing angel golekane. Jus 15 apa piye sing lho kan gitu, nek Kiai Dahlan enggak. Karena surat itu sangat mudah untuk mengidentifikasi Islam kita itu tenanan pome apus-apus. Gitu. Araitalladzi yukadzibu biddin, wis cetha kurang cetha apa neh, ngerti ra sing agamane mek apus-apus. Fadzalikal ladzi yadul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Mek dua itu. Kasar karo cah yatim oke, masih ada panti, selamat. Tapi bantu orang miskin ini mana? Bantu orang miskin ini mana? Sekali enek kuota nggo miskin, nggo anak-anake guru-gurune itu. Kan yo tetep ora entuk wong melarat kan.
Lah apa kita itu nggak kena sebagai orang yang menghapus-hapus? Isih ditambahi fawailul lil musallin. Salat yo abot. Ngene bar teko bengi bar lelekan ngono subuh digugah jam 4 yo abot. Ngerti ngono diparani malaikat fawailul lil musallin. Cilaka ing salat. Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaun. Lali karo salate cek butuh penilaian orang dan tidak mau ajak-ajak memberikan barang yang berguna. Al-Ma'un kan barang yang berguna deh. Barang yang berguna saya tulis kemarin itu kan barang yang kita sendiri masih butuh atau barang sisa? Masih butuh. Makanya kalau sedekah jangan barang bekas, bukan Al-Ma'un. Lu kita neng Muhammadiyah apa-apa dikai waktu-waktu sisa, tenaga-tenaga sisa, waktu-waktu sisa. Kan ngoten niku to, harta-harta sisa. Lah Muhammadiyah di nomor lorokan. Kita itu malu loh para leluhur-leluhur kita. Contoh Mas Mansur. Mas Mansur itu ditawari sebagai kepala kepengurusan provinsi pada zamannya. Gajinya 1000 golden. Saat itu juga diamanai jadi kepala mu'alimin. Gajinya mek 200 golden. Yang dipilih mana Pak? Yang dipilih mana Pak? Mu'alimin, KCE 80%. Saiki kok sik ya Muhammadiyah kerise aku lagi kerja kan ngoten to. Nggih to? Ada pangeran di Gorontalo, putra mahkota, calon raja. Goro-goro dipilih jadi kepala ketua perwakilan Muhammadiyah sakniki ketua PWM. Putra mahkota kayaknya dulure, mending jadi ketua PWM daripada jadi raja Gorontalo. Lah sakniki guru ditinggal melih P3K. Gitu. Wes pokoknya Muhammadiyah dikai barang-barang sisa. Rapat Muhammadiyah, rapat penggawean mesti dimenangi penggaweane kok. Nggih mboten. Makanya kita itu nggak sadar Muhammadiyah malih itu nggak sadar. Coba kula tanglet. Dulu Muhammadiyah miskin, orientasi untuk orang miskin. Sekarang Muhammadiyah kaya, tidak ada tempat bagi orang miskin. Kapan itu berubahnya? Ada yang tahu? Ayo. Kan malih ini. Stare kapan? Itulah harta Bapak Ibu. Harta itu merubah tidak cuma individu, jamaah secara pelan demi pelan dan kita nggak sadar. Pun contoh wae gampang Pak. Kalau gadah duit 50.000 umpamane. Dan itu harta saya satu-satunya. Dijak ngopi kalih Pak Diritban. Ayo ngopi. Telas 20.000, kulot mulih jek turu anglet kok mesti. Padahal bondoku kelong separuh, nggih mboten. Tapi umpamane bondo kula sak M, Pak. Dijak jajan kali Pak Diritwan entek setengah M. Mulih mesti ra iso turu, Pak. Padahal jek enek 500 juta tak cekel. Itulah harta. Bapak Ibu kula pernah nulis di grup Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah miskin. Ketika penghimpunan JIS kita kecil dan ketika Muhammadiyah kita masih kecil, mayoritas tasaruf kita bisa untuk fakir miskin. Tetapi ketika penghimpunan JIS kita besar dan aum kita besar, bisa loh mayoritas tasaruf kita malah buat aum. Berarti kan Muhammadiyah tambah melarat jika zakat luwih gede kok. Nggih mboten? Nggih mboten? Itu loh Pak, asnaf-asnaf awal fakir miskin itu loh, suwe loh, awake dhewe saya sugih, iki saya gragas. Kan gitu Pak. Ini kan problem. Yang penting jelas dulu lah problemnya. Kiai Dahlan Al-Ma'un dan kita masih bangga Muhammadiyah sebagai Al-Ma'un. Ning jek Al-Ma'un tenan po. Itu problem internal. Eksternal sudah clear, internal clear. Oke, tadi penyebabnya sudah saya sampaikan, kekeliruan dakwah kita. Kenapa kesimpulan Kopdai Muda seperti itu? Survei Kemenak juga Bapak Ibu.
Orang yang sedekahan disurvei, ditanya, dari mana Anda menemukan kesadaran bersedekah? 60% menjawab dari majelis taklim. Kepatuhan umat Islam Indonesia itu Pak Bu terhadap kiai, ulama, ustadz, mubalik masih sangat tinggi. Nek radio, YouTube, media sosial, TV itu rebutan di angka 40%. Lah nek kiai ini ra bener ya umatnya melu ra bener kok. Gitu. Lah contohnya niku wow. Zakat lho ora tau dibahas. Banyak dari kita itu nggak paham. Aku ki jane wis wajib zakat dulu. Nek wajib zakat itu masuk kriteria apa? Terus sing tak hitung apa wae? Banyak yang tidak paham. Nanti kita cek contoh-contoh satu persatu. Ini nggak banyak, cuma 5 contoh. Akibatnya literasi zakat kita rendah. Kita cek ya. Yang saya bahas sejak awal tadi, bola-balik nyebut zakat-zakat sejak dari rukun Islam tadi. Zakat mal atau zakat fitri? Deal ya, zakat mal, bukan zakat fitri. Kenapa? Zakat fitri untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan. Zakat mal untuk menyempurnakan ibadah sholat fardu. Untuk kok ini mulai urung enek penjelasan dari ustadz-ustadz. Kalau kita malam takbiran grogi, panik kok urung bayar zakat fitri, mestinya kalau kita belum zakat mal padahal wis sholat tertib ya panik juga. Saya ini yang jelasan ilmunya dari Kang Mas Umar. Nih, tafsir Ibnu Katsir. Ketika beliau mentafsirkan surat Al-Baqarah ayat 43, lu yuk surat awal-awal. Belum tafsir teko buri-buri. Wa aqimis shalah wa atiuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Mubarak Ibnu Fudalah meriwayatkan dari Al-Hasan sehubungan dengan makna firman dan tunaikanlah zakat, bahwa makna zakat yang dimaksud ialah zakat merupakan fardu yang tiada gunanya amal perbuatan tanpa zakat dan sholat. Tanpa sholat dan zakat seluruh amal perbuatan tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 43. Ini pengajaran tafsir kan awal-awal ini kan. Di sini zakat fitri atau zakat mal? Zakat mal. Oh, kurang jelas lagi ya Abu Bakar. Demi Allah saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Sholat fardu atau sholat sunnah? Zakat mal atau zakat fitri? Zakat penghasilan itu zakat gaji atau seluruh penghasilan kita? Halo? Gaji, penghasilan. Seluruh penghasilan. Deal ya? Deal? Kok ragu-ragu? Karena kita ingin yang suci itu kan tidak cuma dari gaji gitu. Seluruh rezeki yang datang ke rumah kita pengen suci kan ngoten toh? Jangan cuma gaji, lah duit lanangnya, duit wedoke kan gitu loh. Saiki biyen zaman ibu-ibu saya nang omah enake ger tambahan duit lanang loh. Saiki ibu-ibu dombot gawe ya. Enak duit wedok barang kan gitu. Makanya saya punya resep Bapak Ibu untuk menghitung zakat kelompok menengah ke bawah. Niki beda dengan kelompok atas. Nek kelompok atas niku cirine yang disimpan sama yang dikeluarkan itu oke sing disimpan. Wah iki wong tajir-tajir. Lah nek awake dhewe kan sing metu tetep luwih akeh katimbang sing kesimpen kan ngoten to. Lah niku cara ngitungi zakat benten. Cara ngitungi zakat kelompok menengah ke bawah, hitunglah pengeluarannya. Hukumnya mubah kalau diikuti oleh warga Muhammadiyah. Diikuti ora entuk ganjaran, ditinggal ora entuk dosa, ngoten to. Di atas itu fatwa. Ini yang jelasin Prof Samsul Anwar loh. Lo baca aja itu di ibn.com itu.
Fatwa itu hukumnya sunnah, produk dari pengurus tarjih pusat, diikuti apik untuk ganjaran, ditinggal ra entuk dosa. Nggih to? Ah engko sik tutuk kaya aku wis pudeng karepmu. Yang ketiga ini kan keputusan, Pak. Keputusan itu hukumnya wajib, diikuti untuk ganjaran, ditinggal dosa. Kulo sedih kulo, Pak. Zakat perusahaan ini produk Munas Tarjih, tapi banyak yang tidak tahu. Ada produk fatwa yang lebih baru dan lebih bawah, PKB langsung ngerti. Di press release kan sekalian yuk fatwa rokok gitu. Nah, makanya kalau rada mangkel kok ora fair ngene sih. Sing luwih pokok yang lebih tinggi, oke, sing ra ngerti ora di press release kan. Iki fatwa we gawe perdebatan pertentangan. Iku di press release kan kabeh nganti ngerti. Ini apa enggak termasuk menyembunyikan ayat ngoten lho. Ngoten nggih, itu problem yang tingkat literasi kita jadi sangat rendah. Contoh mulai zakat simpenan. Nah, kalau gesing dilekke kalih Kang Mas Umar ini. Kalau kita selalu zakat rutin, kemudian bisa nyimpen dari harta yang sudah kita zakati, sudah sampai haul dan nisab, itu perlu dizakati lagi, cukup dizakati sekali atau dizakati tiap tahun. Tiap tahun deal ya, zakat simpenan tiap tahun, Pak. Sing dereng nate ngitung simpenane dihitung wis nganti 85% durung. Simpanan bisa berupa tanah, terus betul tabungan, emas perak kan ngoten to. Wah kok emasku mek 20 juta durung nisab, tabunganku mek 10 juta durung nisab, lemahku 100 juta nisab. Di total dadi siji kan ngoten to. Aja dipredel-predel lemah 50 juta ora nisab, merdeka. Yo total wong kabeh niate simpenan kok. Wah kok aja protes, nek ngono suwe-suwe nilainya simpanan habis. Enggak, Pak. Kalau simpenannya emas dan tanah enggak bisa dikejar oleh zakat nominalnya, kenaikannya itu. Nek nyimpennya berupa uang ya bener, lama-lama habis. Apa neh simpenane wong, wah ngentek-ngentek ke, ngentek-ngentek ke. Deal ya. Simpenan dizakati tiap tahun 2,5%. Nek moh zakati donga wae teng malaikat, aku mau ribet ngitung zakat, wis jigo ana wae kabeh simpenanku, aku tak urip pas-pasan wae. Pas butuh pas ana penak iku. Ndak apa-apa, donga ngoten mengke kula amini. Zakat simpanan. Ini banyak yang belum mengamalkan. Gue mulai panen ya, Mas Layusmu, nampa zakat simpanan. Nah, ini ilustrasi kenapa ada berjenis-jenis sekarang zakat itu. Ini contoh aja, ini zakat dialog imajiner supaya kita mudah memahami kenapa variasi zakat sedemikian rupa. Umpamane kita punya anak soleh gitu, taat, bekti wong tua, lulus kuliah, terus ditatangi malaikat pembawa rezeki, mboten malaikat maut, pembawa rezeki. Mas kowe soleh banget, bekti wong tua, ning jek nganggur, gelem tak wae gayang. Wah purona. Ning enek syarate ben sasi mbok zakati 2,5%. Ora mek gajimu, seluruh rezekimu, siap ora nek ora wis kowe nganggur wae gitu. Oh nggih mau, saya masih bisa menikmati 97,5%. Itulah zakat profesi. Dah sekian waktu anak ini amanah. Malaikat seneng parane neh, Mas. Hebat kamu. Amanah. Ning uripmu pas-pasan, ora iso nabung. Gelem rak rezekimu tak tambah, dadi iso nabung. Wah purona. Ning enek syarate, tabunganmu nek wis kena nisab, kena haul,
Mbok zakati dhewe saliyane zakat profesi, gelem ra, nek ra gelem ya wis urip pas-pasan wae. Purun cuman 2,5%, saya masih bisa menikmati 97,5%. Itulah namanya zakat simpanan. Pun simpenane macam-macam, enek saham, obligasi, tanah-tanah di tempat strategis, dizakati terus. Datangi lagi sama malaikat, wah hebat, 2 zakat kau tunaikan terus. Tak tawari lagi, kamu mau ndak? Itu tanah, itu katimbang anggur, itu strategis. Di situ bisa didirikan rumah sakit. Gelem ra? Jadi nanti tambah nilainya tambah. Tidak cuma kenaikan harga tanah, ada hasil dari rumah sakit. Siap ora? Wis siap kok, enek syarate. Nanti aset dari rumah sakit plus labanya tiap tahun dizakati sendiri. Nek ra gerem ya wis lemah nganggur wae. Wah mau to. Wong zakate mek 2,5%. Saya masih bisa menikmati 97,5%. Itulah zakat perusahaan. Ngoten. Ya wong nek saya sugih mesti ya zakate saya macem-macem. Mosok kepala karo cleaning service zakate padha maceme iki lho. Ya enggak masuk akal. Islam tuh masuk akal, Muhammadiyah ini masuk akal. Enggak akan menerima yang enggak masuk akal. Wong dhewe dulu ra duwe motor enten pajak motor nggih mboten. Ra duwe mobil enek pajak mobil. Ra duwe omah pajak omah. Pajak urusan dunia macem-macem. Lho zakat perusahaan itu, Pak. Itu kecerdasan para pimpinan kita supaya kita tidak dibodohi para konglomerat. Saya kebetulan kan dulu ada donatur itu. Donatur itu punya PT, Pak. Ini kisah nyata. Saya masuk, dia sedang membedah keuangan. Tiap bulan itu ya PT dia sendiri. Dia digaji PT-nya itu 64 juta, Pak. 64 juta. PT-nya sendiri, ya PT dia sendiri juga, itu saldonya ratusan juta. Kalau tidak dikenalkan zakat perusahaan, Pak, maka dia hanya menzakati dari 64 juta ya. Ratusan juta di perusahaan dia, merdeka dia. Lah nek ngene carane konglomerat yo gembira. Mayoritas hartanya di PT-PT-nya. Tapi sejak Muhammadiyah mengenalkan zakat perusahaan ini, zakat progresif, orang terima mek pajak progresif. Muhammadiyah kenal zakat progresif. Saya akeh PT-mu ya, saya akeh zakatmu. Awal ini keluar, Pak, perdebatan tuh luar layismu dan dalam layismu. Masih ada yang ngomong, loh memang sok yang sing disap gedung, PKU disap gedungnya. Di zakat perusahaan ada yang bilang yang dihisap bukan gedungnya, ya tetap pimpinannya. Kenapa orang menunaikan? Ini ada orang lain. Ngaten ya? Ini sama yang biasa dai, tolonglah dibantu kami mendakwahkan ini. Oh, produk-produk kita dewe. Bapak Ibu sempat heran betul kenapa HPT 1 keluar, habis itu langsung HPT 3. Nggih betul. HPT 2 mana, Pak? Belum keluar. Delalah, Pak. Munas Tarji yang bahas tentang zakat di Pondok Gede itu termasuk HPT 2 loh, Pak. Yang ngenesmen dakwah zakat itu. Sak kitabe lho melu urung terbit itu. Yes. Jadi sing dilompati ora trimo rukun Islam, HPT wae dilompati. Nah, ini contoh kelima. Bayar zakat itu harus lewat lembaga amil yang sah atau boleh bagi sendiri? Ayo. Boleh bagi sendiri? Oh, masih ada yang boleh. Yo, kita cek, Pak, satu persatu. Ini ayatnya amil, Pak. Khud min anwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Wa sholli alaihim ini saya ijukan sendiri, nanti kita bahas. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Kalau katanya itu khud, Pak, ambillah, berarti kan harus ada institusi yang ngambil, nggih mboten? Lah nek oleh bagi dhewe
petugas amil datang terus jenengan kabari wis tak bagi Mas, nganggur saya. Nggih mboten. Nek saya nganggur, ayate kan nganggur, Pak. Lho nek ayate nganggur, masa Allah berfirman ayat nganggur? Nggih to? Ini sesuai yang dilakukan Rasulullah dan 4 sahabat. Buktinya apa? Buktinya Abu Bakar bisa memerangi suku yang gak bayar zakat. Leres betul. Lo nek oleh bagi dhewe piye konangane? Petugas zakat datang, sudah saya bagi gitu. Mulai ra iso memerangi. Tapi karena tahu harus lewat Baitul Mal, konangan mana yang belum bayar zakat. Jadi gak bisa, Pak. Aung terus jadi amil bagi ngatur dhewe zakate. Harus berdiri KL. Kalau nggak mau berdiri KL yo setorkan semua ke Layismu. Bukan amil. Kayak Layismu yo nggak mungkin ngurusi tentang kurikulum sekolah. Perane wis dhewe-dhewe yo. Nggih mboten. Nggak mungkin Layismu ngurusi tentang kinerja dokter, mboten. Urusannya dhewe-dhewe. Maka tolong soal zakat urusannya Layismu, Pak. Pun toh di Sragen itu jangan pernah ada lagi ser-seran penggalangan zakat infak nggak pakai rekening Layismu. Ayo dibuli bareng-bareng. Karena bukan tupoksinya. Ngoten lho. Kita ini erane keterbukaan. Mari kita rubah dari ketertutupan ini keterbukaan. Gitu. Ini kan erane perubahan. Apa melanjutkan? Oh, nek senengane melanjutkan ya tetap pilih gaya rekening dhewe ya toh. Aman ya toh. Mulai. Nih. Lo nek Muhammadiyah 2 ini aja sebenarnya sudah cukup, tapi mau kita tambah argumentasi. Nah, ini hadis saya juga yang ngasih Kang Mas Umar. Saya nggak tahu hadis ini sudah terjadi atau akan terjadi. Rasulullah mengatakan, akan datang kepada kalian para petugas pengambil zakat. Jika mereka sudah datang kepada kalian, maka sambutlah mereka dan biarkanlah mereka mengambil apa yang mereka inginkan. Jika mereka berbuat adil, maka itu adalah kebaikan buat kalian. Dan jika mereka berbuat zalim, maka dosanya bagi mereka. Buatlah mereka ridho, sebab kesempurnaan zakat kalian pada keridhaan mereka. Ini ada penutup wayat ulakum, nanti kita bahas. Dan hendaknya mereka mendoakan kalian. Loh Pak, nek Layismu teko ampun disio-sio Pak. Menurut Nabi, nek pengen sempurna zakatnya itu, petugasnya amil ini harus ridho. Kita sama-sama ridho. Tapi tenang Pak, bayar zakat itu tidak harus ikhlas. Sing penting bayar. Lo itu loh Pak. Buktinya apa? Buktinya Abu Bakar memerangi sing ora bayar berarti bukan ikhlas nih. Perangi. Makanya teman-teman Layismu itu sejak dulu niku Pak, kulo aturi hati-hati itu terhadap mustahil. Iku sing malati. Nek wong sugih ora malati. Nek kue ditolak kasar ancaman rapopo. Ning tak ajari carane ngancam. Ancaman ini saya ajari Pak per kalimat. Titonono yo, suatu saat kowe mesti dadi donaturku. Nah gitu ancamannya. Cara yang kedua dibatin ancaman. Yaitu Pak, karena dakwah zakat itu menurut kami dakwah kuat-kuatan, kuat muzaki apa agniya sing nolak atau kuat Layismu sing jaluk terus. Dakwah kuat. Lah nunggu hidayah Gusti Allah tuh. Siapa tahu setelah pertemuan ke-12 baru dikasih hidayah ya toh. Makanya Layismu lagi ketemu ping 11 aja mandek sih. Gue sing kerolas malah lembaga amil lain langsung deal. Repot. Terus kepala-kepala sing jek nolak parani terus. Zakat Pak. Parani terus.
Sampai siapa sing diganti dewe layismu apa kepalanya kuat-kuatan gitu. Ini aku rayakin sing gaene suara-suara wah iki mayoritas muslim mestine regulasi mengakomodir syariat Islam nek perlu khilafah alah kuwi gono khilafah tenan pertama yang melarikan diri ya dhek iki wong agi siji loro undang-undang ora tau dilakoni ngoten pidana lho Pak. Setelah saya bicara ini Bapak Ibu nek tetep enten sing ngelola zakat dhewe kok enek sih dipanggil kejaksaan kula boten tanggung jawab estu lho serius karena ini sekali ada laporan bahwa surat kalian ke kejaksaan enek masjid enek aum ngelola zakat padahal di situ tidak ada SK-nya pidana Pak 5 tahun gonene panitia masjid ngumpulke mek zakat fitrah masuk di sini loh zakat fitrahnya 12 juta ngurus ning kejaksaan 50 lho tekor lah makanya wis lewat lah semua ya tercatat tuh Bapak Ibu nek bagi sendiri sing nyatet sinten nggak ada yang nyatet tuh potensi sing entuk terus sing ra entuk terus kan ngoten to nek liwat lah semua kan kita punya data Pak oh kono wis gendiliane menjamin pemerataan lagi terjaganya niat loh Pak Bu Joko niat ketika amal itu kan dihabot ya tapi niat itu akan diganggu seumur hidup loh di kita ini kan enten unen ditulung malah mentung toh nggih mboten kalau di Sunda istilahnya apa Mas Hakim ya air susu dibalas air tuba lah kira-kira gitu lah salah dhewe bantu langsung coba nek lewat layismu nggak sempat mentung Pak nggih toh lo ada donatur saya waktu sosialisasi ini di pengajian ibu-ibu tuh datang Pak aku kis bacut komitmen zakatku tangguh sedulurku sing melarat piye carane gampil Bu lewat ke layismu dibilangin tolong saudaraku sing melarat jenengan bantu sak rampunge zakatku saiki lewat layismu saged mboten ngoten niku bisa Pak ning yo dulure rasa diomongi sakjane kuwi bet gunaku enggak usah gitu terjaganya niat mustahik tidak perlu merasa hutang budi Bapak Ibu saya mau tanya mustahik menerima zakat itu menerima haknya boten tapi nek jenengan ngasih langsung dia merasa hutang budi sama jenengan boten wis melarat jek dibebani hutang budi tego nggak ampun nemen-nemen to Pak nggih malah nek perlu dileleni nya kowe nek ora tak bantu ayo melaratmu tenanan nek lewat layismu kan tenang semua dia nggak merasa hutang budi ngoten lho ngoten nggih ora malah digawe aleh men loyal karo aku ya tak tambahi kok zakatku lha dadi bisnis 7 nah ini tadi at-taubah wa sholli alaihim Rasulullah waliyat mulakum at-taubah pesan Allah kepada kami para amil untuk mendoakan muzaki Rasulullah berpesan kepada muzaki njaluk donga kesimpulannya apa ya mau menijabah makanya kalau bayar zakat mau tahunan tiap bulan men mau menijabah bensasi kan ada lu kalau seneng lu didongani konco-konco lain semua gue ditakoni Pak punya doa minta doa khusus enggak wadah anakku meh ujian dongake ya ayem Pak wong sugih golek mau menijabah direwangi teko Mekah Madinah leres mboten kuwi sing duwe dhuwit ora duwe dhuwit direwangi tahajud 40 dina ngoten to ha iki cara gampang ada lagi sesuai dengan instruksi PP Muhammadiyah 2016 loh Pak 2016 8 tahun yang lalu kepada pimpinan struktur dan amal usaha Muhammadiyah semua tingkatan loh untuk mendirikan layismu untuk menggalang dana izin kepada masyarakat terus kepada seluruh warga perserikatan untuk menyalurkan zakat infak dan sodakohnya melalui layismu kurang clear nopo Pak
kok do nggawe rekening dhewe-dhewe iki lho. Ora percaya layismu. Oto malah aume sing saya malah ra dipercaya, Pak. Ini eranya keterbukaan, Pak. Lho layismu nek infak mukoyat itu kan ya wis to balik-balik kabeh kan ngoten to. Pembangunan ya wis balik. Ngoten deh Bapak Ibu. Nah, berarti kesimpulannya boleh bagi sendiri mboten zakat? Kudu lewat layismu. Simpulannya Pak Bu, betapa bahayanya suatu daerah, suatu kecamatan, suatu ranting, suatu aum yang layismunya nggak sehat. Wong melarat kapiran, Pak. Dulu itu loh tetangga ada yang sakit, Muhammadiyah kaya ora duwe dosa, Pak, walaupun nggak bisa berobat. Nggih mboten? Layismu Sragen itu pernah ada kejadian. Saya masih ketua, Pak. Tiba-tiba PLA yang kita dampingi itu pemulung sampah itu kan sore ditaruh di dekat Manding, malam datang ke saya Pak, ke rumah. Mas, tadi di pengelolaan sampah ada ibu-ibu ketoke loro tenan, wis ora iso ngerespon, dan di kakinya ini darah kering. Saya langsung ngebel Satrio saat itu, saat kue sesuk budalmu aja jam 8. Jam 6 langsung neng pengelolaan sampah Manding, gowo ibu-ibu itu ke rumah sakit. Dibawa Pak ke rumah sakit. Jaraknya dari rumah saya kan paling jauh 500 meter toh Pak. Manding sama rumah saya itu. Dibawa ke rumah sakit. Bener Pak, kanker rahim. Ditinggal suaminya sama warga di situ karena cuma ngekos, ditaruh di tempat itu karena sing duwe kos wis ora betah. Sambil nunggu info bantuan dari Dinsos. Walah Dinsos nulung kaya ngono kok ngendi. Kita bawa Pak. 3-4 hari kemudian ibu itu meninggal, tetapi kan dapat perawatan yang layak sebagai manusia. Coba kalau meninggal di pengelolaan sampah itu Pak, sing dosa paling gede ora ketua layismu saat itu. Oh, jaraknya 500 meter. Saya mau tanya Pak, Muhammadiyah sebelum ada layismu kayak gini itu punya tanggung jawab enggak? Berapa ijazah yang tersandra, berapa pasien yang nggak bisa pulang, nggak kuat bayar. Gitu. Jadi kita dhewe kalau kesel melu pengajian Muhammadiyah ranting cabang daerah ngurusi gawe aum, tapi saat itu juga numpuk dosa. Nah itu problemnya. Oke, kita mulai bicara problem solving. Nah tadi wis simpulan masalah deal itulah. Wis nek layismu ra sehat, kita siap-siap numpuk dosa. Karena wis gak bisa berharap pada majelis apa lagi kita untuk pengentasan kemiskinan, untuk Al-Maun, untuk Al-Maun. Nah, sehatkan layismu dengan metode layismu yang terkonsolidasi. Ini materinya masih campur karena untuk semua daerah ya. Saya pekan kemarin dari Medan ya, beberapa sudah dilewati kalau buat Sragen. Contoh ini, sehatnya badan pengurus dan eksekutif. Nah, kita wes sehat lah. Tapi saat ini saya dampingi layismu Sragen. Untuk eksekutifnya kita scale up supaya kinerjanya itu terpantau pekanan. Jadi yo ditarget tenan. Orang kena target potong gaji Pak. Gitu. Kita sepakat ya penghimpunan 10 juta. Mentok 8 juta. Wae 80% gajinya. Gitu. Nek punjul udah nek bonus. Oh enak, bonusnya ya ada. Gitu Pak. Kita bikin norm itu. Dan harus bisa dicek pekanan. Perguruan tinggi negeri ra ono, perguruan tinggi Muhammadiyah ya ora ono. UMK-nya terendah nomor 2 se-Solo Raya setelah Wonogiri ya. Lho Sragen tuh lho Pak, murni sing iso didol menungsone tok. Nah gitu, makanya kan ekspor babu akeh banget Sragen.
Karena kita sadar yang bisa kita jual itu manusianya, ya ayo dihebatkan manusianya Pak. Gono tahun 2018 waktu Rakernas Layismu Sragen itu tidak dinobatkan sebagai layismu terbaik nasional, mungkin banyak orang luar Jawa itu atau DKI aja itu nggak tahu di Jawa Tengah ini Kabupaten Sragen gitu. Kenapa begitu? Ini ya mau-maunya Allah Pak. Coba gono sing gede teng Jateng iki. Mek Kendal karo Banyumas. Bantul lho sing saya tadi ngisi mesti alasan wajar kono gede, Muhammadiyah gede, Aume gede, perguruan tinggi ini gede kan ngoten to. Bareng Sragen arep alasan apa kowe? Muhammadiyah minoritas, ya toh. Kotane miskin, ya toh. Gunung ra duwe, pantai ra duwe gitu, duwe gunung siji, Gunung Kemukus.